atas. Kamu minta duit? Iya. Ya udah pakai ini apa namanya kartu kredit, nanti bapak transfer. Oh, Ya? beneran ya Pak ya? Transfernya 15 juta cukup kan? ya ampun Pak, itu cukup banget. Oh Pak. ya harus anaknya Pak Nova. Iya. Itu pokoknya uang saku sehari itu habisin 250.000 ya? Iya. Sehari ya? Waduh Pak. Nah, masa cuma 250.000 sih Pak, nanti Ya aku kan sehari, enggak maksudnya kalau beli nanti tak transfer 15 juta. Iya Pak. Oh, masa orang kaya cuman sangu 100-200 ribu, ya nggak main. Nah, gini kan kelihatan bersih rajin. Saya nggak seneng kalau ngeliat bokor. Ya Allah, kalau umur segini kayak saya gini kan harus bisa jaga stamina. Kalau cuma tongkrong aja nanti yang ada malah fisiknya berkurang, imun kita melemah, banyak kena penyakit itu. Untuk semut, ini semut sih kok nakal kamu. Mobil baru, coba. Memang kalau orang kaya di desa itu dihormatin orang. Saya beli mobil Pak kayak gini di kampung, orang kaya, orang terpandang, anak kuliah tinggi, punya tetangga moko hidup susah, anak dikuliahin, makan aja susah. Coba tak samperin lah kamu kok. Wih, Pak Nova, Oh, selamat bersih, pagi. Sehat? Ya pagi. Sehat ya. Terus toh. Nyari keringet biar sehat, Pak. Oh iya harus nyari keringet lah. Namanya orang miskin ya harus sering nyari keringet. Jangan cuma keringet Pak, nyari itu duit. Ya kalau duit itu harus dicari sih Pak, memang betul. Cuman kan nggak semua harus dipautkan sama duit Pak. Loh, gimana sih nggak dipautkan dengan duit? Dengar, anak kamu kuliah kan? Iya betul sekali. Saya tuh sebenarnya kasihan. Loh, kok kasihan tuh Kasihan itu gini loh, biaya kuliah itu kan mahal. Ya enggak apa-apa, itu udah tanggung jawab orang tua loh Pak. Iya, terus rumah aja udah rumah zaman dulu. Mbok yo dibenahin untuk bikin dikumpulin, malah anaknya dikuliahin. Nanti takutnya malah nggak selesai kuliah, nanti malah stres. Enggak loh Pak, kalau prinsip saya gini loh Pak. Kalau keadaan saya ya rumah segini yang keadaannya seperti ini nggak masalah. Yang penting kalau panas nggak kepanasan, hujan nggak hujan. Yang penting prinsip saya sebagai orang tua, anak saya bisa sukses. Sedangkan anak saya alhamdulillah kan kuliah ini juga dia dapat peringkat pertama terus Pak gitu loh. Bersyukur saya gitu. Peringkat pertama. Cuman kalau kuliah itu nggak ada duitnya sama aja bohong. Emang nggak butuh ongkos? Emang untuk biaya transport segala macam nggak ada ongkos? Nggak pakai ongkos? Ya walaupun perlu ongkos, ya semua itu memang perlu ongkos sih Pak. Cuman kan alhamdulillah, walaupun gimana caranya aku nyari bisa lah anakku. Dengar, kayak saya ini loh, dari dulu itu hidupnya sudah enak. Memang keluarga saya itu dilahirkan orang kaya sih. Iya. Mobil saya kan tahu sendiri, mobil saya baru. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin si Rina nganterin among-among nggak itu? Saya beli mobil. Udah kan? Oh, enggak. Mau berangkat Pak? Berangkat kuliah? Iya Pak. Hati-hati. Sangunya, ongkosan buat naik angkotnya udah ada tuh? Ada. Ngambil itu Bapak ada duit 15.000 tuh di meja deket. Tapi kemarin ini di tas masih ada sisa sih Pak. Kurang enggak nanti? 10.000. Loh, nggak ada duit toh? Cukup. Nggak ada duit? Tuh, anu Dok, gini ya. Nanti enggak, kalau nggak ada duit nanti tak ini biar Rina tak suruh ngasih, kasihan gitu loh. Enggak apa-apa. Orang miskin. Tapi Ini. kan gini loh, ini mohon maaf ini Pak Moko sama Indah. Iya Pak. Lebih baik Indah itu nggak usah kuliah. Malah jangan toh Pak. Saya mematahkan cita-cita anak saya toh. Kebetulan teman saya itu kan nyari pembantu. Bisa bantuin kamu Pak Moko. Gini loh Pak, kebetulan si anak saya ini kan
punya cita-cita dari dulu memang ingin jadi dokter gitu loh Pak. Makanya ya dia ada kemauan gimana caranya gitu. Apa? Jadi dokter Pak. Oh iya, hari ini aku ada kuliah ya. Tapi kok males banget ya. Mendingan main aja ke tempat Ayib. Kuliah mah gampang, yang penting bayar. Kalau tempat Ayib kan bisa berdua-duaan. Oh, Bapak mana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Aku loh udah nggak punya uang, peganganku udah habis, mintalah. Dokter? Iya Pak. Berarti selama ini berangkat Loh. Bapak ini tak cariin muter-muter loh Pak. Gimana aja Pak? ya biasa. Aku mau berangkat dia minta duit Pak. Loh, lah mana tas kamu? Alah, udah di dalam jok motor itu loh Pak. Oh. Kalau aku tuh, Pak namanya juga pakai kendaraan jadi nggak nenteng-nenteng tas. Kamu minta duit? Iya. Ya udah pakai ini apa namanya kartu kredit, nanti bapak transfer. Oh, Ya? beneran ya Pak ya? Transfernya 15 juta cukup kan? ya ampun Pak, itu cukup banget Oh Pak. ya harus anaknya Pak Nova. Iya. Itu pokoknya uang saku sehari itu habisin 250.000 ya. Iya. Sehari ya. Waduh Pak. Nah, masa cuma 250.000 sih Pak nanti? Ya aku kan sehari, enggak maksudnya kalau beli-beli nanti tak transfer 15 juta. Iya Pak. Loh, masa orang kaya cuman sangu 100-200 ribu ya nggak main. Si Indah kan mau kuliah. Dia mau berangkat. Oh iya, Kamu nggak capek-capek tuh udah tiap hari jalan kaki. pantesan pakainya sendal. Itu sendal kamu di rumah dikasihin si Indah loh. Oh iya nanti. Oh iya. Masa aku sendal sekalian kayak mau gitu? pakai apa mau beli sepatu Pak? Terus baju-baju bekas kamu kemarin udah dikasihin, ini buat dikasihin Indah gitu loh. Nggak usah Pak, masih bisa dipakai. Masa kuliah dari dulu seminggu ganti 2 kali, kan malu gitu loh. Aduh, Ngomong-ngomong, katanya selama ini kuliah di kedokteran. Nah iya. Tapi kan saya nggak terlalu banyak ngeluarin biaya Pak, karena kan memang tahu sendiri anak saya Indah kan dapat beasiswa Pak. dengerin Pak. Kemarin temanku dapat beasiswa kuliah kedokteran. Halah, keluar ya nggak jadi apa-apa sekarang, apa-apa pakai duit. Ya itu tadi makanya itu Pak, kasihan. Kalau saya itu jelas terima anak saya. Dia kuliah di apa sih? Kamu kuliahnya di apa sih? Aku jurusan paling bagus Pak. Apa? Masa Bapak lupa? Sarjana hukum Pak. Benar Oh Pak. iya, Ding. Benar Pak Pak. Lah Bapak malah nggak tahu jurusan anaknya kuliah Ya di mana. enggak, masalahnya gini loh Pak, kalau saya itu tiap hari itu kan tahu sendiri ngitungin duit, Nah, hasil tanah, hasil panenan terus. Jadi anak saya kuliah itu ya masalah kuliah ya urusan dia. Yang penting dia minta duit seberapa pun tak kasih. Jurusan hukum. Oh iya, Ding mau jadi notaris Ding ya. iya. Nah, notaris Oh, itu ngurusin tanah semuanya. Jadi ya tahu sendiri saya juragan tanah. Makanya Pak, mending nggak usah jadi siapa kuliah di kedokteran, malah nanti stres dah. Ya nggak bisa toh, nggak bisa Lebih Pak. baik kamu kerja jadi pembantu aja di teman Bapak itu loh yang namanya si Pak Doni itu loh, itu nyari pembantu. nyari pembantu. Doni mana tuh Pak? Doni yang MC terkenal itu loh. Pak. Tahu kan? Artis itu. Nah, ya itu tadi. Kamu siapa tahu? Kalau ada kayak MC tuh Pak. Kok malah ketawa sih? Gimana sih orang kampung ini? Ya emang itu MC loh Pak. Ditawarin. Masa pelajaran Iya. di MC. Daripada stres sendirian ya. Kita tuh juga butuh hiburan loh Pak. Ada MC, ada biduan itu cocok. Duk. Ya udah kamu berangkat Rin. Ini ngomong- Pak, aku mau berangkat. Itu nanti ditransfer ya. Oke. Ngomong-ngomong udah jam berapa nanti kamu terlambat? Alah, kamu Ingat. jalan kaki aja Ya. ya. Ingat, welingnya Bapak, pesan Bapak harus kamu terapkan, harus kamu ingat tereleng-eleng ya. Dan ingat, Setiap akan melakukan perbuatan ataupun apa yang kamu tuju itu kamu harus ingat Tuh, ya. Jangan malah sampai ngob- kamu nyasar malah jalan, salah jalan. ngobrol. Ya, Kayak kita zaman orang nggak dulu punya aja. tujuan kamu apa itu yang kamu fokuskan dan kamu harus bisa meraih tujuan kamu dan cita-cita kamu itu aja. malah Bapak kayak bisa doain dalang. aja. Pak, Ya, sana berangkat sana. Oke, salam hati-hati, Dok. Itu ndah ingat. Jadi pembantu aja. Ya, jangan toh, Pak. Ya udah kayak gitu Pak. Kalau misalkan Bapak itu butuh duit, ngomong aja. Cuma kalau untuk dokter ya itu tadi, daripada nanti stres, Bapak stres, Indah stres, nanti Ya. malah bingung nanti Ya, kalau saya sekarang gini aja, perangkat Pak. desa sini. Kalau saya segala sesuatu itu dari yang ngatur Allah. Yang penting anak saya udah berjuang untuk meraih cita-citanya. Saya sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan mendukung itu aja, Pak. Beres.
untuk finishnya biar Allah yang mengatur. Ya udah seperti itu. Nanti Kalau kalau stres, saya mau lanjutin lagi. kalau stres itu pohon randu banyak. Bapak punya duit gak ya? Berapa juta ya tadi? 5.800.000. Banyak banget. Orang buat makan sehari-hari aja cukup segitu. Bingung cara ngomong ke bapak. Kasian juga duit segitu banyaknya. Tapi kan aku juga butuh biaya sebanyak itu sih buat semester akhir. Semoga nanti bapak punya duit beraniin ngomong aja dulu. Duh, capek lagi jalan, rumah masih jauh. Rina. Indah baru pulang kuliah. Iya. Kok kamu tadi nggak kuliah sih? Masuk kelas. Tak bilang Indah, orang kaya itu bebas dah. Mau kuliah mau enggak, yang penting apa? Bayar. Ya nggak gitu lah, Rin. Pendidikan juga penting. Kamu itu, karena ya kamu itu pendidikan penting karena kamu kan ini ngandelin biaya siswa doang. Kalau aku mah bebas mau dimanapun, yang penting ada duit. Sekarang itu apa-apa bisa dah. Lagian loh ndah, kamu itu apa enggak capek tiap hari sana bolak balik jalan kaki ya Dunda. Bukan hitung-hitung buat olahraga, Rin. Olahraga apa yang ada, kamu malah nambah capek. Kamu itu apa enggak pernah minta sih sama bapak kamu itu buat ini beliin sepeda motor kayak ya minimal sepeda dulu aja lah, nggak usah motornya. Enggak sih, Rin, karena aku nggak mau ngerepotin bapak, karena aku tahu ekonominya bapak lagi susah. Ya emang bapak kamu dari dulu emang kayak gitu, yang jual ini jual itu akhirnya apa miskin. Rina nggak boleh kayak gitulah, yang penting kan aku sama bapak bisa makan, itu aja udah bersyukur ya banget. aduh ndak makan tuh paling pakai apa, pakai cuma sambel doang. ndak gimana mau ini ya, gimana mau hidup enak, gimana mau hidup sehat. Bapak kamu kerjaannya cuma nyangkul. Dah, bapak kamu itu mending diomongin. Kamu juga kalau sayang sama bapak kamu, mendingan kamu kerja aja loh. Terima tawaran bapakku tadi. Enggak, Rin. Aku lagi pengen fokus kuliah. Yang pertama itu fokus kuliah. Nanti terus kalau aku udah jadi dokter, aku kerja di rumah sakit, terus aku bisa ngangkat derajat orang tua aku. Duh, ndak kamu itu mimpinya ketinggian, ngerti nggak? Ya orang kamu itu ya orang tuh harus mimpi tinggi-tinggi setinggi mungkin loh, Rin. Kamu tahu nggak? Orang itu memang diwajibkan mimpi yang setinggi-tingginya, mengejar cita-cita setingginya. Tapi kalau buat kamu itu enggak. Karena kenapa enggak? Kamu golongan orang bawah. Nanti yang ada takutnya ya ndak bapak kamu nambah stres kalau tiba-tiba kamu nggak jadi, terus suruh ngeluarin biaya banyak ternyata hasilnya nol. Ya Allah, Rina nggak boleh ngomong kayak gitu lah. Nah makanya itu aku tuh ngomongin dari sekarang, udah kamu nggak usah ngeyel, terima aja tawaran bapakku. Siapa tahu nanti kamu jadi pembantu dulu, terus bisa bantu bapakmu lah minimal. Ya nanti kalau semisal aku nggak jadi dokter, ya berarti kan aku bisa cari kerjaan lain. Nah kamu pikir sekarang nyari pekerjaan tuh gampang? Udah baik loh bapakku mau nawarin kamu suruh kerja ya di tempat bukannya nggak mau temennya. ya, Rin, tapi kan bukannya malu juga enggak, cuma kan aku anak kuliahan gitu loh, Rin. Aku juga itu nanti seusaha mungkin Alanda, mungkin aku jadi dokter, Rina. Karena itu emang cita-citaku. Cita-cita Alanda, udahlah males ngomongin kamu ya, ribet kamu itu orangnya. Aduh, dibilangin kuliah cita-cita, duit aja nggak punya kok mau mimpi yang aneh-aneh. Aduh, dah pikirin tuh baik-baik. Orang kenapa ya, nggak bapak nggak anak, sensi semua. Astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu. Jangan pulang aja. Tuh bapak ada nggak ya duitnya? Emang sekarang apa nanti ya? Kok takut kalau nggak ada nanti ngeberatin bapak gitu. Assalamualaikum Pak. Bapak tidur ya? Bangunin nggak ya? Bapak. Kaget ya Pak. Maaf ya Pak. Udah pulang dong, Dok? Udah Pak. Aduh, Bapak kecapean ketiduran. Capean ya Pak. Tadi habis narik rumput, terus langsung mandi, nyantai-nyantai ketiduran. Kamu udah makan belum?
Belum Pak, Udah makan sana dulu. nantilah. Mau ngomong dulu sama Bapak. Ngomong apa? Ada apa? Ntar. Ini Pak, kan Indah bentar lagi wisuda kan, Terus? 2 minggu lagi. Ya terus? Nah itu kan buat biaya yudisium, terus buat biaya nanti wisudaan juga, itu butuh biaya gede Pak. Kapan itu? 2 minggu lagi Pak, tanggal 23-an. Berapa itu? 5,8 Pak. 5,5 juta 800. Iya. Duh. Itu kalau sampai nggak dilunasi? Ya nggak bisa lulus Pak. Ya. Oh ya, tenang, kamu tenang aja, Dok. Tenang aja. Cuman ya sabar, Dok, ya. Bapak kan masih ada itu celengan itu. Bapak kebetulan kan kamu nggak tahu sih, orang kamu itu cuman kuliah aja, nggak apa-apa. Memang itu sengaja Bapak sisihkan, walaupun Bapak kepepet aja nggak Bapak jual itu. Memang untuk persiapan kamu kuliah. Bapak masih punya kambing bandot itu. Alhamdulillah, dua. berarti ada kan Pak. Udah, kamu nggak usah. Terus nanti kalau kambingnya itu dijual, kita nggak punya kambing lagi dong. Nanti kan kalau ada sisanya Bapak beli yang kecil-kecil lagi, kaketan satu, nanti Bapak pelihara lagi kan bisa besar lagi. Udah, kamu nggak usah khawatir, kamu tenang, masuk makan Iya, dulu, Pak. nanti Makasih sakit ya, Pak. perut ya. Duh, hari ini harga kambing agak anjlok lagi. Jual siapa ya kambingnya? Kalau nggak dijual nggak dapat duit. Oh iya, siapa tahu Pak Nova mau beli. Coba aku tempat Pak Nova dulu, aku tawarin dulu. Ini udah hampir sore. Kebetulan hari ini kan waktu pembayaran setoran agen-agen. Katanya sekarang harganya naik semua. Wah, kayaknya saya ini mau beli mobil Puso ini kayaknya lah. Biar tetangga pada geger ini. Apalagi tetangga saya itu mau sok-sokan jadi dokter kayak gitu. Apa coba? Bisa-bisanya si Indah jadi dokter. Kalau misalnya dia jadi dokter kan sama aja mau bersaing sama saya. Wah, nggak mungkin tapi saya kalau dia itu jadi dokter. Stres pasti nanti. Emang duitnya banyak apa? Tidak kayak ini Pak Nova, pintunya terbuka kok. Assalamualaikum Pak Nova. Waalaikumsalam. Oh, silakan masuk, silakan masuk. Gimana? Oh, ini ya masalah tawaran tadi ya? Tawaran yang Yang mana? itu loh, yang teman saya Doni MC butuhin pembantu itu. Oh, akhirnya ini Indahnya mau. Enggak gitu loh Pak, saya ada kepentingan sedikit sama Pak Nova. Oh, ya kalau misalkan mau nggak apa-apa. Gitu loh. Enggak Pak, anak saya tetap kuliah kok Pak. Nah, terus? Gini loh Pak, kedatangan saya di sini, ini ada perlu sama Pak Nova. Ini berhubung tadi anak saya kan pulang dari kuliah, si Ibu Indah, dan dia bilang sama saya kan perlu biaya untuk wisuda Pak. Nah kebetulan biayanya kalau menurut saya sangat besar Pak. Kalau nggak salah tadi berapa ya, 5,8 apa ya, 5.800.000. Dan kebetulan juga saya kan nggak ada uang Pak. 5.800.000. Iya Pak. Terus maksudnya gimana? Jadi ya demi pendidikan anak saya ya apa yang saya punya kan mau saya jual. Jadi saya mau menawarkan, kan saya punya kambing bandot 2 Pak. 5,8 juta bandot dulu. Enggak, ini kan gini loh, kalau ini kan karena buru-buru juga Pak, saya perlu biayanya buru-buru. Kalau dijual gimana ya, enggak buru-buru, kan memang pasaran kambing itu udah besar semua Pak, udah warok-warok itu bandotnya. Satu itu kan harganya untuk pasaran umum kan 4 juta Pak. Jadi kalau 2 kan berarti kan 8 juta. Sedangkan saya butuh uangnya kan 5,8 yang mendekati 6 juta. Karena saya buru-buru perlu uang itu ya, dibayari sama mana Pak 7 juta aja Pak, nggak apa-apa Pak, 2 Pak.
masalah kambing itu nomor gampang itu. Yang jadi persoalan itu gini loh, apa yang saya omongin Pak Moko, saya itu kasihan sama sampean, hidup susah, punyanya cuman kambing, anaknya kuliahnya di kedokteran lagi. Saya tuh kupingnya sebenarnya mau pengen korek-korek gitu loh biar geli gimana gitu loh, tapi kok kadang-kadang itu orang miskin emang susah dibilangin, apalagi kayak sama tuh orangnya ngeyel. Saya enggak ngeyel loh Pak, cuma saya punya prinsip aja loh Pak. Disuruh anaknya jadi pembantu aja dapat duit, Ya, malah Pak, ini gini loh Pak, mau bayar kuliah wisuda bingung. Mau jual apa? kambing bandot Pak, 2 Pak. Tolong Sebenarnya- waktu bayar. Karena buru-buru, kalau saya nggak buru-buru jualnya itu laku, kalau 8 juta laku Pak. Udah nggak apa-apa sama Pak Nova karena kita tetangga, ya 7 juta nggak apa-apa Pak. Sebenarnya saya itu kasihan sama sampean Pak Moko. Sampean mau wisuda anaknya, butuh uang, terus mau jual bandot 2. Bandot 2 itu, aduh, ya udah gini aja. Sebenarnya itu duit segitu nggak ada artinya bagi saya. Anak saya aja Alhamdulillah. sehari. Berarti saya kasih berarti 4 deal juta. 7 juta Pak ya? Oh, 7 juta itu ya kemahalan toh. Aneh. Itu 8 juta loh Pak pasarannya Pak. 8 juta itu kalau sama ini orang bodoh. Kalau orang pinter ya itu paling Itu kalau bulan hari raya korban itu 4,5 juta sampai 5 juta Pak ya satunya itu kan Pak. hari raya korban ini loh. Habis hari raya korban udah 2 bulan yang lalu. Tahu nggak bandot itu sekarang harganya itu 2 juta. Aduh, Apalagi kalau 2 bandot- juta cempel loh Pak itu Pak. apalagi bandot sampean itu dikasih makan paling cuman rumput-rumput biasa. Lah, Kalau kambing yang lain kan onggo, terus yang bergizi, nggak kayak bandot sampean. Udah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Pak Moko. Kamu Udah. Pak, pinggir Pak. udah pulang? Udah. Oh ya, aku mau ngomong sama Bapak. Tadi di kuliah tuh bilang buat itu loh Pak, buat biaya kelulusan nanti. Butuh uang 25 juta. Oh kecil banget sih. 25 juta? Butuhnya 25 juta Pak. Nah, Sebentar, kalau Bapak mau nambahin ya boleh. sebentar, Wah, sebentar. duh. Ini kok 25 juta toh? Loh, Pak, saya ini sarjana hukum loh Pak. Dengar Pak, sarjana hukum. Dia itu calon notaris. Tapi dia cuma 5,8 Pak. Lah itu kan orang miskin, beda toh gimana sih? Orang kuliah orang miskin dengerin 25 juta udah kayak kaget. Kaget. Kalau saya pegang duit miliaran aja biasa kok. Apa beda toh Pak ya? Ya beda. Kalau anak saya, kamu mintanya berapa? 25 aja 20. Pak. Ya udah nanti kasih 50 juta lah. Kebanyakan Pak. Nggak apa-apa, sisanya untuk beli-beli yang traktir teman-temanmu gitu Oh loh. iya ya Pak, benar. Mm-mm. Biar tahu kalau aku tuh punya Ya, bapak iya. juragan tanah. Sekalian kamu ngomong, bentar lagi kamu dibukain kantor, terus kamu nanti mau dicariin sama pengacara handal. Lah kalau itu udah Ini pasti, loh, Pak. Ini kenapa Pak Moko itu datang ke sini ceritanya mau dia perlu duit, mau si Indah mau wisuda. Oh Pak Moko mau hutang. Enggak, mau jual kambing. Mau bandot jual loh. kambing, hartanya itu loh, bandot 2 itu yang sering kelaparan itu loh. Mau dijual berapa tadi? Kan kalau pasaran sekarang 8 juta untuk 2 itu. Ya Bapak suruh bayar 7 juta aja. Aduh Pak, bandut kurus-kurus kok 7 juta. Kurus gimana? Bandot kurus kayak gitu. Enggak, Kalau kok. bobot paling Ya memang bener sih. Kalau bobotnya nggak sebobot Pak Nova kambing saya. Cuman kan ya udah ukuran kambing segitu loh Pak. Bapak jangan ketipu loh Pak. kambingnya orang miskin itu pasti jelek-jelek. Iyalah. Udah saya bayarin 6 juta Jangan daripada loh, Pak. daripada Itu- sama itu- orang lain itu cuma udah 5 juta. dari pasaran saya selisih 2 juta loh Pak. 1 Daripada juta Pak. nanti Indah nggak bayar kuliah, Bapak ditawarin anaknya suruh kerja nggak mau, Udah. sok-sokan pengen jadi dokter Tuh, segala macam. Dengar, Giliran dibeli 6 juta Bapak nolak. Ini maksudnya gimana sih Pak? coba Bapak tuh. ini udah orang miskin, makanya itu kalau orang miskin itu didengerin Ya, kalau orang kaya ngomong. Ya tapi harganya anjlok banget Pak. Pikir Lah, saya gini loh, Ampun. kalau saya di bawah standar itu 1 juta, itu nggak masalah. Nanti kan kalau yang 5,8 ini buat biaya anakku sekolah kan berarti masih sisa 1.200.000 itu untuk beli aku kambing kecil lagi, aku besarin lagi Pak. Udah 6 juta saya tambahin 20.000 lah.
untuk beli rokok yang paling murah, Nah. yang paling mahal. Udah gini aja, 6.020.000. Kalau mau, kalau enggak ya Udah nggak apa-apa Pak, udah masa Jual ke ya tukang nggak apa-apa aja Cil. loh, Pak. gimana? Nggak apa-apa Pak. Deal. Ini ya, Ya udah nanti si Rina tak suruh nganterin duitnya. saya pulang dulu Pak ya. Ya udah. Salam. Bapak punya tetangga kayak gitu repot Pak tiap Nah, hari. itu contohnya orang miskin yang susah dibilangin seperti itu. Makanya Bapak itu kalau bisa itu kamu itu menjadi notaris. Nanti kan aja, Pak. orang-orang mau urus tanah segala macam kan melalui kamu. Bapak kan tahu sendiri juragan paling kaya di kampung ini urusannya tanah. Kalau masalah dokter, dokter itu apa? Bisanya cuma nyembuhin orang sakit. Mana bisa dia itu ngurus-ngurus yang lain, ya kan? Tapi kalau anaknya si Pak Moko mau jadi dokter Pak, aduh. Udah nanti kamu anterin duit sekalian, sekalian kamu kasihin baju kamu yang agak mending dikit. Ya Pak. Tuh. Orang Ya miskin udah Pak, itu memang aku susah. lapar Pak. Ya udah Mau makan itu. Payah. Aduh anakku. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudah ya Allah. Ya, deg-degan nih aku jadinya. Aduh. Mudah-mudahan lah dia bisa lulus. Kita kalau pengumumannya lulus kan, mudah-mudahan dia dapat biaya siswa lagi lah itu. Aku selalu berdoa untuk anak yang terbaik, mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan orang tua. Yang jelas cita-citanya anak wedokku bisa tercapai dan berguna tentunya untuk masyarakat banyak gitu ya. Duh. Lanjut dulu lah. Ini tuh Ayib kemana sih cariin di rumahnya kok nggak ada. Kata temennya kok. Aku tak telepon lah. Duh kok nggak diangkat. Aduh ini gimana ini? Kalau bapak tahu pasti bapak marah. Kenapa sih Ayib ini kok dihubungi malah nomornya nggak aktif? Aduh, gimana ya aku ngomongnya sama bapak? Aku udah nggak lulus kuliah. Aku tuh nggak pernah kuliah, malah sekarang aku hamil. Ayibnya malah kabur, nggak mau tanggung jawab. Aduh, ini gimana ya Allah? Aku mau minta tolong sama siapa? Aduh, kepala aku pusing. Udah mendingan aku pulang aja lah. Aku bilang jujur sama bapak. Aduh ya ampun, kurang ajar Ayib. Awas kamu ya Ayib. Mana sih ini Rina? Dari tadi katanya sudah. Terus nelpon nggak jadi nggak sih sebenarnya? Apa ditunda apa ya? Sudahnya ya. Itu mau kok ngapain? Itu kayak orang jalan kesana kesini pakai peci, udah kayak mau kondangan aja itu. Sok-sokan banget sih. Tak lihat-lihat dari tadi kayak orang bingung sih. Iya ini Nanti diliatin tetangga stres malah. bukannya stres loh, gimana ya? Nggak tenang hati saya Pak. Ini kan pengumumannya ini loh, indah ini loh. Jangan-jangan Pak, dengar. Jangan-jangan kamu dibohongin Indah lagi. Bohongin gimana Pak? Ya dibohongin, nggak taunya cuman pergi sama cewek cowoknya terus hamil duluan apa gimana? Jangan gitu Pak. Bakal Amit-amit jauh bayi. Anak saya nggak punya cowok kok Pak. Orang dia nggak pernah. tahu saya ini Anak saya itu nggak pernah keluar loh Pak. Itu Indah kalau di rumah itu sinau terus dia itu. sinau itu modus biasanya, dengar. Nggak bohong Saya Pak. itu Dia sinau terus ya. Saya perhatiin Iya, ya. Sampai ini kan orang miskin. Iya, kedokteran itu kan ratusan juta, bahkan hampir miliaran. Ya biaya siswa itu Pak. Nah, terus
selama ini kan saya nggak pernah lihat Indah itu pakai baju dokter. Ya belum toh. Apa Terus terus masih kuliah kok. kerjaannya cuman ya pakai sendal, sepatu bulu. Kasihan aja saya sama kamu, Pak. Tapi tadi dia berangkatnya dandan cantik banget, Pak. Kayak ibunya waktu mau ijab sama saya dulu itu. Cantik banget ternyata anak saya, Pak. Jangan nanti modus terus dia itu dilamar sama cowoknya Pak hamil duluan. Jangan seuzon Nanti kayak malah gitu, sama Pak. stres. Bu kayak anak saya Rina itu jadi sarjana hukum. Terus Kan belum jadi kok. Gimana tuh, Pak? gimana sih? Ya sama-sama wisuda. Lah, Cuma kan beda fakultas. lah ya kan belum jadi, Pak. Ketemuannya kan ini nanti toh, Pak. Namanya sudah wisuda itu pasti jadi. Karena sudah pakai toga itu. Saya itu di foto tadi dikirimin. Cuman saya nunggu ini malah belum, jemputannya belum datang-datang. Nggak kayak anak sampean, malah bingungin sana ke sini ke sana ke sini. Ya namanya gelisah namanya Bapak. Dilihatin tetangga kan Ya, kayak saya cuma orang stres gitu loh. saya dari semalam tidurnya aja kurang, Pak. Saya doa terus mudah-mudahan anak saya benar-benar cool, cita-cita tercapai dulu, Pak. Udah duit bandot dijual. Ya, enggak Saya apa-apa, itu cuma Pak. kasihan, Pak. Mau ngomong apa? Emang susah dibilangin kalau sama nih. Bapak mana ini? Pak, Bapak, Pak, Bapak, duh, Pak, duh, Pak, duh, Bapak tuh kemana sih? Bapak, waduh, kok Bapak nggak ada ya? Oh, Bapak ini kemana? Aku tahu pasti Bapak ada di tengah sebelah tempatnya Pak Moko. Aku carilah. Jangan nakut-nakutin saya toh, Pak. Waalaikumsalam, Dok. Gimana, Dok? Alhamdulillah, Pak. Hah? Indah lulus dengan nilai terbaik, Pak. Bener? Iya, Pak. Ya Indah komplit, Pak. Pak, Baik banget sih. jadi dokter anak saya, Pak. Dokter. Lah ini buktinya, Pak. Nggak Ada yang kayak mungkin habis dari kondangan paling kamu ya. enggak, Pak. Enggak, Pak. Bener, Pak. Sok-sokan. Lo kok sekarang gimana, toh? Kalau kalian kayak gini itu lucu, Lucu gimana? aneh gitu loh. Oh, nggak pantas sama sekali. Yang pantas ya kayak saya kayak gini nih, pakai baju batik baru, Ya. mobil sudah standby. Kalau anak saya pulang, waduh Rina, sarjana hukum. Bentar, Pak. Tapi Rina tadi nggak ada di kampus, Pak. Dia nggak lulus. Lah, Dia Bu, nggak ada di pengumuman lulus loh, Pak. Loh. Dia nggak naik panggung juga kok, Pak. yang bener, Dok. Namanya aja nggak dipanggil, Pak. Nah, Kamu itu iri kan? Kamu itu paling salah kampus, kamu paling tuh kan. Salah kampus lah kok gimana, malah Pak? salah kampus gimana toh, Pak? Indah itu jangan-jangan itu main jadi biduan organ wasidah paling mau kuliah. Lah, ini buktinya toh, Pak, ini loh buktinya. Fakultas Rina itu fakultas hukum. Kayak kamu. Tapi Dengar. sekolahnya sama Jangan toh. sembarangan kamu ini. Sekolah kampusnya itu ya? Sama, Pak. Dengar, dah. Anak saya itu saya biayain dengan duit banyak miliaran. Tapi kalau anak saya kan dapat beasiswa, Pak. Saya itu masih nggak percaya beasiswa apaan. Tapi yang memang sih, Rina kemarin ngomong memang kamu kuliah di kedokteran. Tapi ya jangan lebay gitu kali. Lebih gimana toh, Pak? Orang miskin sok-sokan. Ya yang penting Nggak ini kayak biduan Rosidah aja. berarti kan anak saya sudah berhasil, cita-citanya tercapai toh, Pak. Ya syukur sih dari dokter. Cuman ya itu Alhamdulillah, tadi. Pak, berkat usaha anak Takutnya saya. kan, Pak. Rina, kamu ngapain Rin? Kok nangis toh, Pak? Pak, Enggak. aku malu Pak mau ngomong Pak. Malu apa? ya kamu tadi kenapa nggak? Ya sudah, hari ini Rin, kamu tadi kemana? Katanya WA bapak nelpon, bapak nggak nelpon. Pak, aku sebenarnya nggak lulus kuliah loh Pak. Lah. Aku hamil sama Aye. Loh. Kenapa? Tapi Aye Pak, aku cari tadi nggak ada di rumahnya Pak, katanya udah pergi, nomornya nggak aktif. Aye nggak mau tanggung jawab Pak, ini Nah, loh. gimana? Gimana kalau gini, Pak? Pak, Ya kamu sadar nggak sih Rin? sadar Pak, selama ini Rin. Rina nggak kuliah, nggak lulus Pak. Loh, berarti yang dibilang Pak Nova katanya Indah paling sama laki-laki lain, nanti apa hamil itu. Malah anak Bapak sendiri toh. Nah, tuh. Loh, kejadiannya toh. Kamu ini gimana sih Rin? Bener kamu hamil? Iya, Nggak Pak. jadi notaris toh. Gimana Pak? Kok Rin? Pak, Pak, Rin? Pak,
Pak, ini gimana Pak? Rina udah hamil Pak, gimana? Kamu bikin malu orang tua kamu, Rin. Yang sabar Pak Nopa. Sabar Pak. Ya ini resikonya Pak. Makanya Pak Nopa jangan terlalu memanjakan anak Pak Nopa. Apa-apa diturutin. Ya ini kejadiannya kan. Dan maaf Pak ya, jangan mengukur nasib manusia itu dari segi materi Pak. Karena kita nggak tahu nasib manusia ke depannya seperti apa. Walaupun saya nggak punya, tapi tekad anak saya berjuang, akhirnya berhasil jadi dokter Pak. Pak, ini gimana Itu, Ayub kabur Pak? Malu-maluin orang tua kamu nih. Pak, Rin, Yang sabar Pak Nopa. Astagfirullahaladzim. Tuh, tunduk bener tunduk. Bapak selalu wanti-wanti sama kamu. Zaman sekarang seperti apa, udah kacau balau lah. Kita kadang-kadang membedakan mana yang tulus sama yang modus itu nggak bisa. Mana yang bener-bener real sama yang drama juga susah sekarang manusia. Iya, itu, Pak. gitu. Makanya Bapak selalu wanti sama kamu kan, tetap fokus dengan apa yang cita-cita kamu, berjuang sama ibu kamu. Dan alhamdulillah kamu jadi kebanggaan Bapak. Indah juga Sekarang- mau makasih banyak sama Nggak Bapak. Sekarang kita ke dalam, kita sujud syukur dulu pada Allah karena semua ini bukan kamu yang hebat, tapi atas kehendak Allah dan diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sujud syukur dulu.